pagi. Pada hari ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Willy Prodis Pele SPD, jurusan Pendidikan Sejarah. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Borong sebagai salah satu mahasiswa PPG Universitas Flores. Demikian yang saya perlu sampaikan. Selamat siang, dan pada hari ini juga saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas 10 E2. Mari saksikan video selanjutnya. Selamat pagi, silakan. Membuktikan Bapak adik-adik sekalian mengenal ya peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu dapat menjadikan fondasi, dapat menjadikan dasar, dapat menjadikan sebagai pandangan hidup untuk menentukan atau menetapkan masa depan yang lebih baik. Karena itu belajar dari pengalaman masa lalu untuk menjadi masa depan yang lebih baik. Sudah? Semangat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita ini, kita awali dengan doa sebagai ungkapan syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan yang menciptakan kita. Ya, karena itu saya ingin satu orang untuk memimpin kita dalam bergabung bersama kita untuk menerima pelajaran ya. Pelajaran yang kita mau sampaikan pada saat ini disebutkan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ya. Asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ya. Baik, untuk lebih semangat ya, maka kita awali dengan YY atau SDG ya, kurang lebih sebagai SDG ya, kalau di Indonesia ada YY sebagai penyemangat ya. Tentu konsentrasi dengan saya ya. Pegang hidung, pegang kepala. Nah, berarti belum. Baik, ini nanti bisa dilakukan di rumah, karena saya anggap adik-adik sudah mulai konsentrasi. Karena itu kita mulai dengan pelajaran. Silakan. Baik, sekali lagi yang mau kita bahas ini tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ya. Asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ya. Kemudian tujuan dari apa ini kegiatan ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami teori-teori tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ya. Jadi yang pertama itu ya, kompetensi dasarnya
tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, kemudian tujuannya. Ya. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami teori-teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, ya, peserta didik mampu memahami ciri-ciri atau jenis-jenis dari manusia purba. Ya, ada dua. Ya, ada dua tujuan yang mau kita pelajari pada hari ini. Ya. Kemudian ya, yang berikut, jadi asal usul nenek moyang Indonesia ini, ya, masih perlu kita ketahui kapan ya nenek moyang itu berada di Indonesia dan mereka itu berasal dari mana. Itu yang mesti tergambar atau terlintas dalam pikiran kita untuk menentukan atau mengetahui, ya, bahwa bangsa Indonesia ini, ya, terdiri dari nenek moyang kita. Nah, mereka itu berasal dari mana, ya, dan kapan mereka berada di Indonesia, ya, itu yang harus diketahui, ya. Kemudian ketika kita sudah mengetahui itu, maka ya kita punya dasar, ya, kita punya dasar yang kuat untuk mengetahuinya, dan kita belajar dari pengalaman-pengalaman mereka sebagai dasar menentukan masa depan yang lebih baik. Kemudian adik-adik sekalian, ya, sebagai pertanyaan pematik untuk pemahaman adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada 2 atau 3 pertanyaan yang mesti dijawab. Apa yang kalian pikirkan tentang nenek moyang bangsa Indonesia? Ya, apa yang kalian pikirkan tentang nenek moyang bangsa Indonesia? Kalian bisa jawab? Ya, silakan kalian. Silakan berdiri. Jadi menurut saya, Pak, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bangsa asing yang dahulu datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan, serta menyebarkan ajaran agama yang kemudian melakukan perkawinan dengan orang Hindu. Baik, itu menurut kalian yang katakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari luar negeri, ya, dari luar, ya, mereka datang untuk menyebarkan ajaran agama, kemudian mencari kekayaan, ya, di Indonesia hingga pada saat itu mereka menetap di Indonesia. Itu menurut kalian. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, apa yang mereka gunakan sehingga bisa mendarat sampai di Indonesia? Ya, mereka menggunakan apa? Ya, silakan. Menurut saya lanjutkan dengan jawaban cuma saya lihat tadi bahwa mereka dari bangsa-bangsa asing. Jadi menurut saya mereka nenek moyang datang ke Indonesia itu mereka menggunakan seperti kapal laut atau seperti pesawat. Jadi mereka menurut Nadia, ya, bahwa nenek moyang datang dari bangsa barat, ya, kemudian mereka menggunakan pesawat atau menggunakan kapal laut. Baik, tepuk tangan untuk Nadia. Adik-adik sekalian yang Anda jawab itu benar, ya. Jadi bangsa Indonesia ini, ya, nenek moyang bangsa Indonesia, ya, ada yang pribumi dan ada juga yang dari luar yang menetap di Indonesia, ya. Kemudian mereka menggunakan kapal laut pada saat ini, laut atau perahu, ya, perahu di laut, ya. Nanti adik-adik sekalian, untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimana teori-teori kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia itu dapat kita pelajari dalam beberapa teori nanti, ya. Karena itu saya bagi adik-adik dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, ya, tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia itu, ya. Saya bagi dalam 7 kelompok, ya, 7 kelompok.
Jadi kelompok 1 silakan maju. Kelompok yang lain dengar baik-baik dan bertanya jika tidak mengerti. Oke. Jadi saya beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil pertanyaan. Terima kasih telah hadir di presentasi kami. Kami sangat senang bisa berbagi ide dan informasi penting bersama Anda sekalian. Hari ini kita akan menjelajahi topik yang menarik dan relevan bagi semua orang yang hadir di rumah. Perkenalkan, nama lengkap saya Alberta Rosanita. Nama lengkap saya Kamila sebagai pemateri. Maka nama saya Rana Elita. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia. Indonesia ditetapkan negara menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17.000. Dikutip dari buku Sejarah Nasional Indonesia karya Edi Hermadi, berdasarkan teori terbentuknya Kepulauan Indonesia dari para ahli, Nusantara berada di atas tumpu api yang bersumber dari magma dalam bumi. Adapun inti bumi berupa lava cair bersuhu sangat tinggi, makin di dalam tekanan dan suhunya semakin tinggi. Namun, ketika ada celah lubang, cairan tersebut keluar membentuk lava cair. Ketika mencapai permukaan bumi, suhu menjadi lebih dingin. Akhirnya, pada suhu ini cairan lava akan membentuk batuan atau kerak. Keberadaan kerak rumah atau daratan dan kerak samudera selalu bergerak secara dinamis akibat permukaan magma dari bumi. Selanjutnya, sebagai wilayah Kepulauan Indonesia, diketahui merupakan titik temu antara 3 lempeng, lempeng Indo, Australia, dan Eurasia. Lokasi ini sering mendapatkan dampak dari pergerakan lempeng-lempeng tersebut, baik subduksi, obduksi, dan polusi. Akibat pergerakan lempeng tersebut, terjadi pemisahan atau divergensi lempeng-lempeng. Pada dasarnya, pembisaran lempeng-lempeng masih terus berlangsung. Para ahli pun berpendapat bahwa wilayah Kepulauan Indonesia secara tektonis merupakan wilayah yang sangat aktif dan lanjut sehingga rawan gempa sepanjang waktu. Adapun sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia terjadi di masa Mesozoikum atau 65 juta tahun yang lalu. Saat itu, kondisi geografis masih merupakan samudra yang luas. Namun terjadi kegiatan tektonis yang aktif sehingga lempeng-lempeng Indo, Australia, Eurasia, dan Pasifik bergerak. Akibat adanya pergerakan tersebut, benua Eurasia menjadi terpecah-pecah menjadi pulau yang terpisah satu sama lain. Sebagian bergerak ke selatan menjadi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat dan Pulau Banda. Hal yang sama terjadi pada benua Australia, di mana bagian utaranya bergerak menuju Pulau Timur, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Kalimantan dan Jawa dipisahkan laut angkau yang terjadi akibat proses kenaikan permukaan air laut yang transmigrasi. Saat itu juga, Pulau Sulawesi sudah mulai bertemu, sementara Papua sudah mulai bergeser ke utara. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami hanya memberi satu kesempatan. Baik, itu dari hasil pembahasan dari kelompok 1 tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Jadi di kesempatan oleh moderator kepada pendengar menarik
kelompok ini bertanya saja. Ya, baik. Yang mau bertanya, silakan. Terkait fantasi kami, saya berada dari kelas 5 di saya. Bagaimana proses terbentuknya Kepulauan Indonesia? Terima kasih teman kami yang telah bertanya. Kami sangat mengapresiasi pertanyaan Anda. Di sini kami ingin meminta waktu untuk menjawab pertanyaan Anda. Terjadi di masa-masa Assalamualaikum atau 25 juta tahun yang lalu, saat itu kondisi geografis masih menjadi samudera yang luas. Namun terjadi kegiatan tektonis yang aktif sehingga lempeng-lempeng di Australia, Eurasia, dan Asia. Terima kasih. Sekarang kami akan Jika presentasi kami ini, semoga kami yang disampaikan kepada semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari kami, saat kami berdiri. Dari pada dari kelompok tentang tersebutnya kepulauan. Ya. Baik, sekarang kita lanjut ke kelompok yang kedua. Yang kedua silakan. Silakan kedua bacakan dari sini dan yang lain baik dengan yang baik dan karena kita berat dari selamat pagi Pak, saya bagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, pada hari ini kami akan menjelaskan hasil kerja dari program pada teman saya. Baik, kami menjelaskan tentang teori tentang empat teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya. Itu sebabnya bangsa Indonesia mengandung kebudayaan termasuk kekayaan alam, kekayaan intelektual, dan kekayaan manusia. Ada empat teori asal-usul nenek moyang Indonesia, yaitu yang pertama, teori Yunan. Teori Yunan ini mengatakan bahwa manusia purba di Indonesia atau nenek moyang bangsa ini berasal dari Yunan bagian Cina Selatan. Teori Yunan dikemukakan oleh Muhammad Alif, Robert Barang, Van Heijden, dan J.H.J. Carter. Bukti sejarahnya adalah Van Heijden yang pernah melakukan kajian terhadap kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik, menyimpulkan bahwa pada masa Neolitik terjadi migrasi besar dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Yang kedua, teori Nusantara. Teori ini mengatakan bahwa asal-usul manusia yang memenuhi wilayah Nusantara ini tidak berasal dari luar, tetapi mereka sudah hidup dan berkembang di wilayah Indonesia itu sendiri. Teori Nusantara dikemukakan oleh Boris Karel, Takdir Ali Sohagara, dan Muhammad Yamin. Kesimpulan dari asal-usul nenek moyang Nusantara adalah Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri. Jadi, asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari Asia Tengah.
mulai sampai bangsa. Yang ketiga, yang keempat, Theory of Taiwan mengatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia adalah berasal dari kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan. Kesimpulannya, asal-usul bangsa Indonesia berasal dari kepulauan Formosa yang didukung oleh ahli bernama Hari Truman Simanjuntak yang mendasari teori ini. Tokoh of Taiwan yang mengusulkan adalah Hari Simanjuntak. Itu saja hasil dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi bertanya. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok ketua yang sudah dengan sangat baik mempresentasikan diskusi Anda. Dari sini saya ingin bertanya kepada Anda sekalian tentang apa saja yang mendasari munculnya suatu teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Apa saja yang mendasari munculnya suatu teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Baik, berdasarkan pada bangsa, mulai yang merupakan bangsa dengan keberadaan yang tertinggi. Anggapan tersebut didasari pada hipotesis bahwa negara Melayu telah melewati proses perkembangan budaya sebelum di wilayah. Baik, saja kami pada ini kami ucapkan terima kasih bila ada kesalahan. Baik, mari kita lanjutkan untuk kelompok kedua. Bacakan hasil diskusi. Baik, yang berikut kelompok 3. Silakan. Dengan baik-baik, kita akan membacakan hasil diskusinya. Yang lain dengan baik-baik, jadi supaya bisa mendengar jelas apa yang mereka bacakan. Ya. Selamat pagi teman-teman sekalian, selamat pagi guru. Baik, di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai ciri-ciri dari ras yang ada di Indonesia. Kenalkan, nama saya Supriyan Rizky. Nama saya Bukan Tira Ali. Dan di sini teman kami Rofi akan membacakan ciri-ciri dari ras yang ada di Indonesia. Yang pertama, ciri-ciri dari ras Negroid. Kategori perbedaan: warna kulit coklat gelap, warna dan jenis rambut hitam keriting, bentuk hidung tebal dan rata, bentuk bibir tebal, postur tubuh memiliki postur tubuh tegak. Asal dan ciri-ciri dan tempat mereka berasal dari Afrika, yaitu Afrika Tengah dan Utara. Yang kedua, Mongoloid. Mereka memiliki kulit coklat muda, rambut hitam lurus atau gelombang, hidung keset, bibir dengan pola yang saling menyilang, tubuh cenderung kecil. Ras ini berasal dari Asia Tenggara. Yang ketiga, Melanesian. Mereka memiliki kulit gelap, rambut keriting gelap, bentuk hidung tebal, lebar, bibir tebal, tubuh tinggi gelap. Asal mereka dari Papua, Papua Nugini, Vanuatu, Solomon, Fiji, di Sumatera, dan negara di Oceania. Yang keempat, Kaukasoid. Mereka memiliki warna kulit berkulit putih, rambut berwarna coklat hingga pirang,
hidung mancung, bibir kecil, berbadan tinggi. Asal mereka dari Eropa, Afrika Utara, Pakistan, India Utara, dan Timur Tengah. Baik teman-teman, demi realisasi, sekarang kami hanya membuka satu sesi pertanyaan dengan isi 2 pertanyaan dari satu penanya. Baik, kepada teman kami Bella yang pertama terlaksana kami memberikan kesempatan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya apabila dari kelompok 5 ingin bertanya, ras apa yang paling banyak terdapat di Indonesia? Baik, terima kasih. Untuk teman kami yang bertanya. Dari sini saya ingin bertanya, mengapa ada beberapa kelompok ras di Indonesia? Baik, terima kasih. Kami akan menjawab mulai dari pertanyaan pertama, yaitu teman kami Bella. Di sini teman kami Bella menanyakan ras yang paling banyak terdapat di Indonesia. Jadi menurut ringkasan yang kami telah pelajari bahwa jenis ras yang mendominasi Indonesia adalah ras Mongoloid. Ras ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Jawa. Dan kepulauan-kepulauan ini merupakan kepulauan-kepulauan terbesar yang ada di wilayah Indonesia. Untuk pertanyaan kedua dari teman kami Alia, pertanyaannya, mengapa Indonesia memiliki ras yang berbeda? Oke, di sini kami akan menjawab bahwa Indonesia terdiri dari berbagai jenis ras manusia yang berbeda, yaitu salah satunya dikarenakan kehadiran bangsa asing di Nusantara di masa lampau. Dari kehadiran bangsa asing ini, teman, bukan hanya dari satu wilayah, bukan hanya dari satu tempat, bukan juga satu orang saja yang datang, melainkan wilayah daerah asing yang mereka datangi, seperti daerah-daerah barat, yaitu daerah-daerah yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda, dan kedatangan mereka ke Indonesia di tempat yang berbeda-beda. Dengan demikian, ras-ras yang berada di Indonesia itu ras-ras yang berbeda yang terdapat di berbagai tempat di Indonesia. Bagaimana, teman? Jawaban. Dan di sini kami sudah mengambil kesimpulan juga. Dari kesimpulan yang kami ambil bahwa sebagian besar warga Indonesia merupakan keturunan dari bangsa asing yang menetap di Indonesia di masa lampau. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan dari kelompok kami. Itu tadi yang dibahas oleh kelompok 3 ya. Luar biasa ya. Ibu membacakan hasil diskusi. Hasil diskusi itu Anda akan sudah bertanggung jawabkan ya dalam diskusi ini ya. Harapannya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi di depan bisa dipahami dengan baik ya, bisa dipahami dengan baik sebagai bekal masa depan Anda ya. Jadi ingat baik-baik ya, ingat baik-baik apa yang sudah disampaikan. Baik, sebelumnya saya minta 1-2 orang dari 1-2 kelompok mewakili saja 2 kelompok itu membacakan kesimpulan dari materi yang sudah Anda bahas. Ya, baik, saya minta kelompok 1 dan kelompok 3 ya, silakan. Dari kelompok 1 dulu. Kesimpulan dari materi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 untuk mengambil kesimpulan dari materi yang telah kami bahas tadi. Kesimpulannya yaitu pulau-pulau di Indonesia terbentuk akibat adanya kegiatan tektonis yang aktif sehingga lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik bergerak terpisah satu sama lainnya, yang dimana membentuk sebuah pulau. Dari situ Indonesia dijuluki sebagai negara yang memiliki 1000 pulau. Sekian kesimpulan dari teman. Terima kasih. Menyimpulkan tentang terbentuknya kepulauan Indonesia. Baik, itu tadi kesimpulan dari kelompok diwakili dari kelompok sebenarnya. Nah, kemudian yang berikut ya, tadi
proses pembelajaran hari ini apakah menyenangkan atau tidak, ya, nanti akan disampaikan menurut perasaan yang Anda alami mulai dari awal sampai dengan akhir pelajaran kita. Saya minta 2 orang. Oke, silakan. Jadi menurut saya proses pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan karena kami semua dapat mengetahui bagaimana kehidupan pada masa lampau. Setelah itu kita juga lebih mengenal tentang jenis-jenis hewan, jenis manusia purba pada zaman ini. Jadi kita lanjut ya. Rasa gembira karena bisa mengetahui tentang asal usul nenek moyang dan manusia purba Indonesia. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan dan kehadiran kepada saya. Di sini saya belajar dari hasil diskusi dan pertemuan dan kelompok kami. Di sini saya belajar bahwa bisa mengenal lebih baik, bisa mengenal ciri-ciri dari manusia purba pada masa pelaksanaan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Baik, kita lanjut. Untuk yang lain nanti di lain kesempatannya. Saya bangga pada adik-adik sekalian yang sudah menyampaikan perasaannya, dan ini menjadi pelajaran berharga buat saya, sehingga mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, ya. Baik, adik-adik sekalian, sedikit saya menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Jadi yang pertama kita asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, ya. Jadi asal usul nenek moyang bangsa Indonesia itu, ya, terdiri dari yang pertama terbentuknya Kepulauan Indonesia, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Kemudian ada 4 teori, ya, ada 4 teori yang berkaitan dengan asal usul nenek moyang. Teori yang pertama itu apa? Ya, teori. Yang kedua, yang ketiga, out of Taiwan. Yang keempat, out of Afrika. Ya, ada 4 teori. Itu yang menunjukkan bagaimana asal usul kehidupan bangsa Indonesia. Ya. Kemudian yang itu tentang ciri-ciri, ya, ciri-ciri manusia Indonesia atau jenis-jenis manusia purba Indonesia. Jadi ada jenis-jenis manusia purba Indonesia, ya, memiliki ciri-ciri masing-masing. Bisa beda kan nih? Jenis-jenis manusia purba dan ciri-ciri dari manusia purba. Ya. Saya mau tahu dulu jenis manusia purba itu apa? Salah satunya manusia purba. Salah satunya, ya. Jadi, ya, Meganthropus paleodalensis itu jenis manusia purba. Bisa? Kemudian ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari Meganthropus paleodalensis ini. Salah satunya apa? Memiliki badan tegak. Ya, salah satunya memiliki badan tegak. Hidup pesek itu merupakan ciri-ciri dari paleodalensis. Bisa beda kan? Ya, Pak. Baik, adik-adik, ya, saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kesimpulan dari materi kita, ya. Jadi untuk materi selanjutnya nanti, ya, kita akan berbicara tentang kehidupan ekonomi, ya, kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, ya. Itu akan kita pelajari pada pertemuan depan, ya. Sebelum saya akhiri, untuk mengetahui bagaimana pemahaman adik-adik tentang pelajaran kita hari ini, saya akan berikan KPD, ya. Kemudian dikerjakan di rumah, nanti akan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Saya.
ikhlas. Ya. Kemudian yang berikut ya, kita refleksi perasaan dan garis sekalian ya. Nah, sebelum kita akhiri, adik-adik punya pekerjaan kelompok tadi disebutkan. Yang pertama, yang ada pas. Ya. Dengan jawabannya. Oke, ini nanti akan saya berikan nilai ya. Sekali lagi jangan lupa isi KPD yang dikerjakan di rumah. Jadi untuk mengetahui pemahaman adik-adik tentang materi kita hari ini, ya. Baik, adik-adik sekalian, demikian saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang teman-teman sampaikan tadi bisa dipahami, bisa dimengerti, ya. Kalau nanti ada yang belum mengerti setelah Anda belajar di rumah, setelah Anda kerjakan KPD-nya, nanti akan ditanyakan pada saat pelajaran di kelas, ya. Baik, saya minta satu orang untuk mengantar kita dalam. Teman-teman dan bapak guru menasihatkan kita untuk berdoa dalam nama Bapa ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Ya Bapa, kegiatan belajar mengajar kami telah selesai. Semoga apa yang telah kami belajarkan tadi dapat banyak kembali untuk kedepannya. Berpuji kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, untuk pelajaran kita hari ini selesai. Dan terima kasih kepada yang sudah mengantar kita dalam doa sebagai akhir pelajaran kita. Kita harapkan akan tetap sehat dan kita berjumpa pada pertemuan berikutnya nanti dalam keadaan sehat. Selamat pagi. Selamat